Di sebuah medan terbuka di Qadisiyah, dua pasukan besar saling berhadap-hadapan, membuat catatan sejarah pertempuran 4 hari paling sengit pasukan muslimin melawan Persia. Seorang jenderal muslimin yang tengah menderita sakit parah memberikan instruksinya kepada pasukannya. Ia berkata, "Aku akan bertakbir 4 kali. Jika aku bertakbir pertama, ikatlah tali sandal kalian dan kokohkan kaki kalian. Lalu jika aku bertakbir yang kedua kali, siapkanlah senjata kalian. Jika aku bertakbir yang ketiga kali, ikutlah bertakbir dan pasukan sudah mengencangkan senjatanya. Dan jika aku bertakbir yang keempat kali, rekatkanlah gigi geraham kalian, majulah ke depan, seranglah musuh, dan ucapkanlah, la haula wala quwwata illa billah." Pertempuran yang akan menjadi penentu terbukanya jalan menuju penaklukan penuh atas kekaisaran Persia akan ditentukan. Sebelum munculnya Islam, wilayah Jazirah Arabia diapit oleh dua kekuatan besar, yaitu Romawi dan Persia. Sementara di Jazirah Arabia, seorang nabi terakhir yang diutus bernama Muhammad SAW telah lahir di kota Mekkah. Tugasnya ialah menyampaikan ajaran Islam. Beliau berhasil menyatukan hampir seluruh Jazirah Arabia dengan ajaran Islam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, kepemimpinan Islam diteruskan oleh sahabatnya bernama Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar telah membuat rangkaian peristiwa yang dalam beberapa waktu akan membentuk salah satu kerajaan terbesar yang pernah ada di dunia, yaitu bangkitnya era kekhalifahan Islam pertama di Jazirah Arabia. Hal ini membuat kekhalifahan Islam yang baru lahir memiliki wilayah yang langsung bertabrakan dengan kekaisaran Romawi Timur dan kekaisaran Sassanid Persia. Setelah berakhirnya masa perang Riddah, Khalifah Abu Bakar mulai mengirim para panglima terbaiknya untuk membuka satu persatu kota yang dikuasai oleh Romawi dan Persia. 4 panglima perang segera dikirim Khalifah menuju perbatasan Romawi di Suriah. Ialah Amr bin As, Surahbil bin Hasanah, Yazid bin Abi Sufyan, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Sementara Khalid bin Walid diperintahkan memimpin pasukan menuju wilayah Persia. Namun sebelum keberangkatannya ke Persia, Khalid terlebih dahulu mengirim surat kepada gubernur Persia bernama Hurmuz yang isinya, "Masuklah ke dalam Islam dan engkau aman, atau membayar jizyah. Engkau serta rakyatmu akan berada di bawah perlindungan kami. Atau jika tidak, engkau akan menyalahkan dirimu sendiri. Sebab aku akan mengirimkan pasukan yang lebih mencintai kematian sebagaimana engkau mencintai kehidupan." Hurmuz yang marah karena menerima surat dari Khalid langsung mempersiapkan pasukan dalam jumlah yang besar. Kedua pasukan bertemu di Kazima, di wilayah sekarang Kuwait. Hurmuz keluar untuk menentang duel pedang dengan Khalid. Dalam pertarungan yang sengit, Hurmuz berhasil dibunuh oleh Khalid. Pertempuran Zatu Salasil berhasil dimenangkan dengan mudah oleh Khalid. Kemudian Khalid melanjutkan pertempuran dalam banyak kemenangan secara berturut-turut.
Khalid meraih kemenangan cepat dalam banyak pertempuran secara berturut-turut hingga sampai ke ibu kota Persia di Irak. Khalid mengirim kabar gembira kepada Khalifah Abu Bakar di Madinah. Khalifah sangat gembira mendapat kabar tersebut, sambil memuji dan mengakui kejeniusan Khalid bin Walid dalam strategi perang yang luar biasa. Beliau berkata, "Wahai sekalian kaum Quraisy, sesungguhnya singa kalian telah mengalahkan singa yang sesungguhnya." Lalu ia merobek-robek dagingnya. Tak akan ada lagi wanita yang mampu melahirkan sosok seperti Khalid bin Walid. Namun keadaan berubah saat di front barat. 4 panglima yang dikirim ke perbatasan Romawi mengalami konflik langsung dengan Romawi di Suriah dan Palestina, dan Khalid segera dikirim khalifah dengan setengah dari pasukannya untuk menghadapi kemajuan dari pasukan besar Romawi. Meninggal pada Agustus 634 Masehi dan digantikan oleh Khalifah kedua Umar bin Khattab. Setelah Khalid meninggalkan Irak menuju Suriah, Kaisar Persia bernama Yazdajir III membuat aliansi dengan Heraklius dalam upaya mempersiapkan serangan balik besar-besaran. Ia memerintahkan konsentrasi pasukan besar-besaran untuk merebut kembali Irak dari pasukan muslimin. Sementara dari Romawi, Kaisar Heraklius juga sudah bersiap mengkonsentrasikan pasukan dalam skala besar untuk perang di Suriah. Kondisi ini merupakan serangan yang terkoordinasi dengan baik oleh kedua kaisar untuk memusnahkan kekuatan muslimin. Sementara itu, Khalifah Umar telah mengetahui aliansi ini dan menyusun rencana untuk menangkalnya. Khalifah ingin menyelesaikan Romawi terlebih dahulu. Oleh karena itu, Khalifah mengirim 6.000 pasukan sebagai bala bantuan untuk pasukannya di Yarmouk yang sedang menghadapi Romawi. Fahan yang telah diperintahkan oleh Heraklius memimpin pasukan besar di Suriah dihancurkan oleh Khalid bin Walid dalam pertempuran 6 hari di Yarmouk. Setelah kemenangan di Yarmouk, Khalifah Umar mulai mengumpulkan pasukan baru dari seluruh Arab dengan maksud untuk menghadapi pasukan besar Persia. Khalifah menunjuk Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai komandan pemimpin pasukan untuk menghadapi Persia. Khalifah mengirim perintah kepadanya untuk berhenti di Qadisiyah, sebuah kota kecil di Irak. Pada tanggal 16 November 636 Masehi, kedua pasukan berdiri berhadap-hadapan dengan jarak sekitar 500 meter. Jumlah pasukan Persia berkisar antara 80.000 hingga 120.000 orang dan didukung dengan puluhan gajah perang yang terlatih. Pasukan besar ini dipimpin oleh jenderal veteran bernama Rustum. Ia segera membagi pasukan dengan garis tengah pertempuran dipimpin oleh Jalinus, pasukan sayap kanan oleh Hurmuzan, pasukan sayap kiri oleh Mehran, dan pasukan cadangan oleh Bayruzan. Dan garis depan pertempuran diisi oleh puluhan gajah yang membawa 20 serdadu beserta peti persenjataan yang lengkap, sebuah formasi perang yang sangat membahayakan musuhnya. Sementara dari pasukan muslimin berkisar 33.000 orang yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad sendiri sedang menderita linu panggul dan bisul di sekujur tubuhnya. Ia duduk di sebuah rumah tua yang cukup tinggi. Dari sana ia mengarahkan operasi perang dan memiliki pandangan yang baik ke medan pertempuran. Saat membentuk pasukannya atas dasar kesukuan dan kabilah-kabilah, dengan garis tengah dipimpin oleh Zahrah bin Abdullah, sayap kanan di bawah komando Jarir bin Abdullah, sayap kiri dikomandoi oleh Qais bin Maksyuh. Di setiap kelompok diperkuat dengan 10 orang para veteran yang pernah berperang bersama Rasulullah, sehingga menambah semangat daya perang pasukan muslimin. Sa'ad bin Abi Waqqas memberikan sejumlah instruksinya kepada pasukannya. Ia berkata, "Tetaplah di posisi kalian masing-masing. Jangan bergerak sedikit pun sampai waktu zuhur tiba.
Jika kalian sudah mengerjakan sholat zuhur, aku akan bertakbir 4 kali. Jika aku bertakbir pertama, saat itu ikutlah bertakbir. Ikatlah tali sandal kalian dan kokokkan kaki kalian. Lalu jika aku bertakbir yang kedua kali, ikutlah bertakbir dan bersiap-siaplah bergerak. Siapkanlah senjata kalian. Jika aku bertakbir yang ketiga kali, ikutlah bertakbir dan pasukan sudah mengencangkan senjatanya untuk bersiap maju. Dan jika aku bertakbir yang keempat kali, rekatkanlah gigi geraham kalian, majulah ke depan, seranglah musuh, dan ucapkanlah la haula wala quwwata illa billah. Gema takbir mulai berkumandang. Saat takbir yang ketiga, para jawara muslimin yang tergabung dalam pasukan khusus Mubarizun melangkah maju untuk menantang duel para panglima Persia. Tujuan utama pasukan Mubarizun ialah untuk membunuh sebanyak-banyaknya komandan musuh agar menurunkan semangat pasukan musuh. Setelah banyak terbunuh komandan musuh, Rustum yang marah memulai pertempuran dengan memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Takbir keempat pun segera dikomandangkan oleh Sa'ad, menunjukkan bahwa pasukan muslimin harus segera menyerang. Serangan brutal dari Persia menggunakan gajah membuat kuda-kuda pasukan muslimin panik dan terjungkal, memaksa mereka turun dari kuda dan berperang di bawah. Saat menyuruh pasukan Bani Tamim untuk memutus tali-tali yang mengikat pelana di atas gajah, Asim bin Amr, seorang komandan pasukan Tamim, memerintahkan pemanahnya untuk membunuh orang-orang di atas gajah dan memerintahkan infanterinya untuk memotong lingkar pelana. Taktiknya berhasil, dan ketika Persia menghentikan serangan gajah, pasukan muslimin melakukan serangan balik. Barisan pasukan Persia pun mulai mundur. Serangan pasukan muslimin akhirnya berhasil dipukul mundur oleh Rustum, yang secara pribadi ia terjun ke medan pertempuran. Pertempuran hari pertama berakhir di waktu senja, dengan korban yang cukup besar di kedua belah pihak. Di hari kedua pertempuran, kembali para Mubarizun menunjukkan momok menakutkan pada pasukan Persia dengan membunuh sebanyak-banyaknya para komandan Persia dalam duel tanding pedang. Saat duel masih berlangsung, bala bantuan dari Suriah tiba untuk pasukan muslimin yang membawa 1000 pasukan berkuda yang dikomandoi oleh Ka'kak bin Amr At-Tamimi. Ka'kak memakai taktik jitu. Ia membagi 1000 prajurit berkudanya menjadi 100 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 10 orang. Ia menginstruksikan pasukan untuk mencapai medan perang satu demi satu kelompok dan memerintahkan agar memacu kuda dengan kecepatan tinggi saat tiba di medan pertempuran, sehingga 10 orang datang dengan debu yang berterbangan akibat hentakan kaki-kaki kuda mengepul menjadi satu menutupi cahaya matahari. Kemudian datang lagi 10 orang kedua dan seterusnya. Hal ini telah menimbulkan di mata musuh bahwa jumlah pasukan muslimin jauh lebih banyak daripada jumlah mereka. Hal ini telah memberi kesan bahwa bala bantuan muslimin yang sangat besar telah tiba. Strateginya memiliki efek yang sangat melemahkan semangat pasukan Persia. Ka'kak yang baru saja datang menantang duel 1 lawan 1 muncullah dari komandan tengah Persia bernama Bahman. Terjadilah duel, dan begitu Bahman maju, Ka'kak pun langsung membunuhnya tanpa perlawanan berarti. Kondisi ini menjatuhkan mental pasukan Persia. Pertempuran pun kembali pecah. Namun Persia tidak menggunakan gajah akibat tali pelana yang rusak semua dan masih dalam perbaikan. Saat memerintahkan kaum muslimin untuk mengintensifkan serangan, Ka'kak ditunjuk sebagai komandan lapangan pasukan muslimin. Ia memimpin sekelompok pasukan khusus Mubarizun berencana untuk membunuh Rustum. Rustum sekali lagi secara pribadi memimpin serangan balik terhadap pasukan muslimin, tetapi tidak ada terobosan yang dapat dicapai. Saat senja,
Kedua pasukan mundur ke camp masing-masing. Pada hari ketiga pertempuran, Rustum menginginkan kemenangan cepat. Sebelum lebih banyak bala bantuan muslimin yang tiba, ia memerintahkan serangan umum dengan pasukan gajah memimpin garis depan pertempuran. Para penunggang kuda muslimin sekali lagi menjadi ketakutan, menyebabkan kebingungan di barisan. Persia menekan serangan dan pasukan muslimin mulai mundur. Rustum mengirim pasukan berkuda untuk merebut rumah tua tempat Sa'ad bin Abi Waqqas ditempatkan. Strateginya adalah bahwa komandan tertinggi muslimin harus dibunuh atau ditawan untuk melemahkan semangat musuh. Namun kontingen berkuda muslimin bergegas ke tempat itu dan mengusir pasukan berkuda Persia. Sa'ad bin Abi Waqqas memutuskan bahwa hanya ada satu cara untuk memenangkan pertempuran. Ia mengeluarkan perintah agar gajah-gajah itu dikalahkan dengan membutakan dan memotong belalainya. Kok dan Asim adalah eksekutor yang telah berhasil menjalankan rencananya. Hari ketiga pertempuran adalah yang terberat bagi kedua pasukan. Ada banyak korban di kedua sisi, dan medan perang dipenuhi oleh mayat prajurit yang gugur. Pada hari keempat, pasukan Persia sudah tidak memiliki gajah. Rustum kembali melancarkan serangan umum ke pasukan muslimin. Kok dan saudaranya Ashim kembali berencana membunuh Rustum dengan memimpin pasukan khusus Mubarizun. Kok dan Ashim berhasil menembus jantung pertahanan Persia. Api perang terus berkobar. Para pejuang muslimin terus maju menggempur brigade musuh. Hembusan badai pasir memporak-porandakan tenda-tenda Persia. Suasana menjadi tak jelas dipenuhi debu. Rustum yang bersembunyi di tenda berhasil dibunuh oleh pasukan Mubarizun yang menandakan kekalahan Persia. Dan akhirnya mental pasukan Persia pun mulai jatuh dan mulailah mereka melarikan diri dari pertempuran. Sebelum waktu asar tiba, pertempuran Qadisiyah telah berakhir dan pasukan muslimin telah berhasil menang dalam pertempuran. Kekalahan di Qadisiyah mengguncangkan pemerintahan Persia di Irak hingga ke akarnya. Kebanggaan kekaisaran Persia telah dilukai oleh penaklukan bangsa Arab, dan kemenangan muslimin di Qadisiyah menjadi jalan pembuka untuk menaklukkan kekaisaran Persia sepenuhnya dalam pertempuran final mereka di Nahawan. Wallahu a'lam.